Ampunan itu tidak perlu Allah itu jadi manusia, itu terlalu sia-sia, terlalu hina. Ya. Di dalam Islam itu jelas kok, Allah itu maha pengasih dan penyayang. Kamu berbuat salah, kamu mau bertobat nasuha, ya, Allah akan mengampuni. Udah selesai. Isa alaihissalam tidak pernah mengaku dia sebagai Tuhan untuk disembah. Kalau ada ayatnya hari ini, saya kembali ke Kristen. Belum pernah menjadi mereka. Kalau saya kan pernah jadi anjingnya mereka. Kalau saya kan pernah jadi anjingnya mereka. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, mari dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi berapologet, dan kali ini kita membahas tentang Augustan lagi. Yang menurut saya, dan ini juga perkataannya teman-teman sekalian ya, dia katakan bahwa dia pernah jadi seekor AS. Dia sendiri yang berkata teman-teman sekalian, saya ulang-ulang tadi bahwa dia pernah menjadi anjing ya. Nah teman-teman, eh, kali ini kita akan membahas tentang sebuah statement yang dia bangun, bahwasanya sangat tidak masuk akal, konyol ya. Tuhan itu jadi manusia itu konyol gitu. Tidak perlu katanya. Bahkan dikatakannya kalau ada satu ayat pun dari Alkitab bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan, dia kembali kepada Kristen. Benarkah demikian teman-teman sekalian? Mari kita langsung saja untuk menonton videonya supaya kita bisa pahami bersama-sama. Berikut videonya. Ampunan itu tidak perlu Allah itu jadi manusia, itu terlalu sia-sia, terlalu hina. Ya. Di dalam Islam itu jelas kok, Allah itu maha pengasih dan penyayang. Kamu berbuat salah, kamu mau bertobat nasuha, ya, Allah akan mengampuni. Udah selesai. Isa alaihissalam tidak pernah mengaku dia sebagai Tuhan untuk disembah. Kalau ada ayatnya hari ini, saya kembali ke Kristen. Tidak ada. Tidak ada risalahnya. Dia tidak pernah mengakui, akulah Tuhan, sembahlah aku. Yang ngomong itu rasul-rasulnya. Dan rasul-rasulnya ketika mencatat risalah itu 60 tahun setelah kematian Yesus. Bisakah dipercaya kira-kira? Bisa dipercaya Umi? Nggak bisa. Kecuali sezaman dengan Yesus. Dia mencatat itu. Lah, Yesus sudah mati kok. Karena dia kan belum pernah menjadi mereka. Kalau saya kan pernah jadi anjingnya mereka. Nah, ini kan udah empirisme yang memang tidak pernah mungkin terbongkar. Ini sudah. Tapi saya menyampaikan kebenaran saya yang hak di dalam iman dan Islam. Dan framing itu begitu memuakkan dan menjijikkan atas iman dan Islam. Sangat menyedihkan dan membuat saya kadang nangis. Saya kadang nggak bisa tidur. Saudara-saudara saya berani, saya tidak takut, bukan berarti saya nantang. Tidak. Tetapi ini pegangan iman saya. Ini giroh saya untuk menyatakan sebuah kebenaran. Kalau seorang Islam dia tahu sebuah kebenaran dan dia tidak berani menyatakan, perlu dipertanyakan keislamannya. Lu Islam apa bukan? Lu Islam apa pecundang? Lu Islam apa pejuang? Pilihannya hanya di situ kok. Ya teman-teman sekalian, bagaimana setelah kita sudah mendengarkan apa yang diomongin oleh Augustan, penghalal darah, dan sekaligus sudah pernah menjadi guguk ya, ASU. Baik teman-teman sekalian, katanya tadi itu ya sangat omong kosong dan tidak perlu Allah jadi manusia untuk mengampuni dosa katanya. Cukup ya bertobat dan Allah akan mengampuninya. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang katanya. Tetapi teman-teman sekalian, sampai pada hari ini ya, umat Islam ketika ditanyakan tentang keselamatan itu masih insya Allah.
ya. Masih mudah-mudahan. Karena di dalam Islam tidak ada kepastian. Kalau saya boleh mengutip apa perkataan daripada Kiai Buya Sakur, dikatakannya bahwa Islam belum sempurna, teman-teman sekalian. Itu lagi ramai di media sosial dan banyak sekali yang menyerang Kiai Buya Sakur. Kenapa? Karena dia katakan bahwa Islam itu belum sempurna. Padahal selama ini diakui bahwa itu adalah agama yang sempurna. Teman-teman sekalian, bahkan satu lagi ustadz yang berkata bahwasanya tidak benar ya jika ya orang berkata Nabi Muhammad masuk surga. Ya. Karena Nabi Muhammad saja itu belum pasti masuk surga, masih mudah-mudahan. Karena itu adalah haknya Tuhan. Teman-teman, bukan saya yang ngomong ini, tetapi seorang ulama yang tertinggi di Islam. Mari kita melihat videonya yang berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Oke, prerogatif. Ya toh? Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat surga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Kamu berkata dia baik, amalnya jadi jangan. Surga hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak, wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Ya, teman-teman sekalian, sangat jelas di situ bahwa tidak benar ya jika Anda berkata itu sudah pasti masuk surga. Masih insya Allah berbeda dengan iman kekristenan, Ko Agustan ya, yang ASU, guguk ya. Dengarkan baik-baik hal ini. Kau terus menyerang kekristenan, tetapi Anda masih bingung dengan agamamu sendiri ya. Oke, teman-teman sekalian, saya mau sampaikan kepada Ko Agustan ini dan juga buat muslim. Seharusnya kalian itu bahas agama kalian. Tidak perlu kait-kaitan tentang kekristenan. Ya, bahkan mencocologikan tentang Nabi Isa dengan juga Yesus lah, macam-macam yang kalian buat ya. Jadi urus diri sendirilah, urus agamamu sendiri. Toh juga di Alkitabmu, di Al-Qur'anmu berkata, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Tak ada paksaan dalam Islam. Lalu kenapa kalian terus memaksakan kekristenan untuk mengakui kalian? Oke, teman-teman sekalian, dia katakan tadi asal bertobat saja dia akan diampuni. Tidaklah demikian. Amal ibadah saudara itu tidak menjamin saudara masuk surga. Hanya melalui cara Allah orang bisa masuk surga. Sebab Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus. Dosa Anda diampuni. Ya. Teman-teman sekalian, katanya tadi tidak perlu Allah menjadi manusia. Itu buat Islam. Tetapi buat kami Kristen yang beriman kepada cara Tuhan kami, yang tentu Tuhan yang benar, Tuhan perlu menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa mereka. Sebab manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Tuhan ya menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia agar ya dia bisa menebus umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Sehingga barang siapa yang percaya kepada cara Allah ini, dia pasti masuk surga. Bukan insya Allah. Yang kedua, teman-teman sekalian, Isa tidak pernah mengaku jadi Tuhan. Ya, jika ada ayatnya kata Agustan, dia kembali kepada kekristenan. Tetapi saya mau katakan, tidak perlu, kami juga pun tidak membutuhkan Anda Agustan. Kalaupun ada ayatnya saat ini, itu saya tidak memaksakan Anda untuk kembali. Tapi cukup untuk membungkam mulut Anda yang kayak mulut perempuan. Ya, mari lihat ayatnya di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bahkan juga Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Siapakah yang awal dan yang akhir kalau bukan Tuhan pencipta langit dan bumi? Jadi ada banyak sekali. Bahkan Yesus pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bahkan dia berkata kepada murid-muridnya,
Barang siapa yang telah melihat aku, ia sudah melihat Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau kita melihat Yesus, kita sudah melihat Allah pencipta langit dan bumi. Banyak sekali ayat, ribuan ayat di dalam Alkitab. Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan. Yang ketiga, penulisan ya Yesus adalah Tuhan ini sebenarnya para murid-muridnya yang mengatakan demikian, kata Agustan ya. Bukan bukan Yesus sendiri yang berkata, tapi ini ayatnya tadi. Yohanes 13 ayat 13 jelas-jelas Yesus berkata di situ, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Ya, sangat jelas ya Agustan, umat muslim di seluruh Indonesia. Dengarkan baik-baik. Ini perkataan Yesus. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat karena aku memang guru dan Tuhan. Ini perkataan Yesus. Jadi bagaimana? Agustus mau kembali ke Kristenan. Jauh-jauh deh. Nggak usah. Kami nggak butuh manusia biadab kayak Agustan. Camkan itu baik-baik. Yang berikut teman-teman sekalian. Katanya bahwasanya penulisan Alkitab pun ya itu 60 tahun setelah kematian daripada Yesus Kristus. Yesus sudah mati. Maka ya kenapa harus dikatakan dia sebagai Tuhan? Jangan salah Agustan. Koreksi diri dulu lah. Lihat dulu Al-Quranmu gitu ya. Kalau saya mau tanya juga beberapa hal dengan Al-Quranmu. Di manakah Muhammad pernah ketemu dengan Allahnya? Dan di mana ayatnya Muhammad itu pernah disunat? Dan juga ini. Kenapa Muhammad diteguhkan wahyu yang dia terima ya, yang mengesahkan itu kenapa harus dari bidat Kristen yaitu Waraka? Kenapa? Kenapa harus diteguhkan oleh seorang Nasrani? Nah, jadi ada begitu banyak sekali kejanggalan di dalam iman saudara. Jika hal itu kami mau bongkar-bongkar. Tetapi ya kami tidak punya hak di sana. Karena tentu ketika kami membahas itu, kalian lagi lapor, dan lapor. Kalian bilang penistaan, penistaan agama. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi. Saya mau katakan kepada Agustan, urus aja agamamu. Jangan urus kekristenan. Oke teman-teman sekalian, inilah jawaban kita pada video kali ini untuk menjawab si guguk ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.